Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, mensyukuri nikmatnya bisa dilakukan kapan saja selama kita menyadari keberadaannya. Tetapi hidup yang optimal itu ada pada kesehatan yang maksimal. Jadi kalau hari ini kita semua sehat, tentu kita patut mensyukurinya. Dan kita harus menjaganya, pemirsa. Inilah Go Healthy yang kembali tampil menyapa Anda lebih dari 2000 episode sebagai bukti komitmen, konsistensi dari Gogo Mall bersama dengan Metro TV. Salam sehat, cara tepat hidup sehat akan kami beberkan kepada Anda. Ini salah satu contohnya. Narasumber yang pernah saya wawancara beberapa bulan yang lalu. Saat itu kondisi kesehatannya boleh saya katakan berantakan. Hari ini beliau punya pengalaman berbeda. Pak Rusman, selamat datang kembali. Pak, singkat aja saya minta tanggapan Bapak tentang video yang barusan kami putarkan. Apa pendapatnya? Ya, saya bilang itu sangat mungkin terjadi. Kita cari uang lupa kesehatan, padahal nanti uang itu habis untuk kesehatan. Ya, gimana? Jadi ada efek dominonya kan, gitu kan. Jadi harus ada berimbang, ya kan. Jadi Pak Rusman ini pemirsa sudah siap untuk belak-belakan sama Anda supaya cerita jujurnya Pak Rusman sungguh-sungguh mencerahkan orang. Betul ya Pak ya? Ya. Saya mau kenalin Bapak, dua orang praktisi kesehatan yang bertugas hari ini. Ada Mbak Anita sama Mas Yohanes. Gimana kabarnya? Kabar baik. Sehat dong Mas Yogi. Salam olahraga. Pemirsa, saya ingin ingatkan Anda cerita mengenai Pak Rusman ini. Bisa jadi Anda lupa atau memang belum pernah mengetahui bahwa di masa lalu beliau, sebelum sekarang tampak sehat bugar seperti ini, ada masalah serius. Saya akan putarkan videonya. Muhammad Rusman. Rusman bercerita, dulu sewaktu masih aktif bekerja, ia sangat rutin melakukan cek kesehatan. Dan hasilnya hampir selalu bagus. Namun setelah pensiun, ia tidak pernah melakukan cek kesehatan lagi. Hingga akhirnya, ia lepas kontrol terhadap kesehatannya dan terkena serangan jantung. Pada saat itu nih, dada saya di sini sakit, gitu kan? Sama tenggorokan panas. Kadar gula darah saya itu 375, terus hipertensi 151. Kini, Rusman kabarnya sudah jauh lebih sehat, pola hidupnya sudah lebih diperbaiki, dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Tes medikal, semua alhamdulillah normal. Setelah saya pakai rutin, plus disiplin hidup, pola makan dan lain sebagainya. Dengan memakai teknologi laser ini, kualitas hidup kesehatan saya lebih meningkat dari sebelumnya. Ini semua kabar baik pemirsa ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang tingkat keberhasilannya, kemajuan yang dialami oleh Pak Rusman dalam hal kesehatannya. Pak, setelah Bapak pakai laser, kemajuannya apa saja? Pada saat saya setelah memakai teknologi laser, Ya. itu perubahan kesehatan itu sangat signifikan sekali. Wow. Dari kolesterol, dari gula darah, dari yang lain sebagainya itu kan, Ya. yang menunjang kesehatan saya itu kan. Iya, Pak. Dan dibarengi dengan pola hidup sehat. Saya pengen tahu dong angka-angkanya Pak. Coba. Dulu sama sekarang. Oh, jadi mau langsung dibuka ini Pak data-datanya nih. Saking ingin nunjukin sama pemirsa perubahan yang signifikan tadi. Kita simpan sebentar. Langsung kami buka setelah main benar atau salah. Tubuh yang bugar
pasti bebas dari serangan jantung. Menurut Bapak pernyataan ini bagaimana, Pak? Benar ya? Kalau Benar gitu. ya? Sebab bugar itu salah satu menunjang untuk menghilangkan penyakit. Mari kita tanya ke praktisi kesehatan. Mana yang tepat? Silakan Mas Yo. Jadi jawabannya kurang tepat. Jadi bugar di sini adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. Iya. Tetapi bugar ini belum tentu sehat. Dan sehat juga belum tentu bugar. Kalau sehat ini adalah kondisi yang kita lihat dari hasil pemeriksaan. Nah, serangan jantung ini bisa terjadi tiba-tiba, pemirsa. Tapi ada faktor pemicunya yang bisa terjadi sebelumnya. Apa saja? Misalkan hipertensi, gula darah, kolesterol yang tinggi, atau asam urat yang tinggi. Karena ketika terjadi kondisi demikian akan terjadi gangguan pada pembuluh darah dan terjadi peningkatan kekentalan darah yang dapat memicu sumbatan pada pembuluh darah jantung. Sehingga karena serangan jantung ini terjadi tiba-tiba harus melakukan pola hidup sehat mulai dari sekarang sehingga terhindar dari resiko serangan jantung. Pernyataan ini, tubuh yang bugar pasti bebas dari serangan jantung adalah pernyataan yang salah. Sekarang sebelum kami buka data-data kekinian tentang kesehatannya Pak Rusman, Pak, saya pengen tahu apa yang Bapak rasakan di tubuh sejak Bapak pakai laser. Perubahannya sangat signifikan, terutama dari aktivitas saya sehari-hari yang biasanya cepat capek, macam-macam lah, banyak keluhan-keluhan. Setelah pakai teknologi laser, ternyata banyak kesempurnaan yang saya dapatin. Jadi Bapak bilang Bapak udah nggak sesak lagi tuh? Dah, kalau sesak udah sangat jauh sekali. Itunya kan udah nggak seperti yang pertama. Sebelum saya pakai teknologi laser. Tarik napas dalam bisa? Bisa, saya nyupir 5 jam Ciamis, Tasik. Oh, Bapak masih ya? Bapak masih? Driver saya. Iya. Jadi perbedaannya dulu sebelum pakai laser, itu Bapak nggak bisa menempuh perjalanan sejauh Ya, itu? enggak. Bapak olahraga bagaimana? Sholat subuh, jalan. Pakai laser ini kan dia timernya 1 jam. Bapak pakai teknologi laser yang 1 jam? 1 jam. Jadi 1 jam mati, saya belum sampai rumah tuh. Sekitar perjalanannya 1 jam seperempat lah saya tuh. Bapak merasa lebih berenergi? Iya, saya nggak ada. Misalnya sekitar 5 kiloan lah. Nggak ada namanya, nyesek apa enggak. Kalau bisa jalan cepet ya Pak, jangan terlalu santai. Sekarang udah oke aja kan kalau jalan santai kan? Jalan santai tambahin tuh. dikit kecepatannya jadi jalan cepet ya Pak. Speednya ditingkatkan gitu kan. Iya, betul. Plus berenang tuh saya tuh. Mbak Anita pengen tahu nih, hasil pemeriksaan terkini dari Pak Rusman setelah menggunakan teknologi laser secara rutin. Silakan. Baik. Ini adalah hasil pemeriksaan gula darah sewaktu. Itu yang dulu ya, 211 ya Pak? Iya. Waduh, Iya, di betul. atas 200 pemirsa yang memang menandakan kalau gula darah sewaktunya tinggi sekali. Sekarang 111, wah hebat sekali Bapak. Sekarang tensi, dulu Bapak 151 per 98 Iya, Pak. iya. Waduh, hipertensi grade 2 ini. Nah sekarang 129 per 77, hebat Iya. sekali Bapak. Ya, ini adalah asam urat sekarang pemirsa. Sekarang asam uratnya 5,7, normal ya Pak Normal ya. ini. Karena normalnya di bawah 7 kalau pria. Terakhir kolesterol. Wah, sekarang kolesterol bawah 160 normal karena di bawah 200 normalnya. Jadi dari dulu sebelumnya yang hasil rapot Iya, iya. Bapak kebakaran ya, merah semua. Betul. Sekarang udah bagus semua ya Pak. Selamat Bapak, hebat sekali Selamat. perjuangan. Lanjutkan Pak. Saya mengapresiasi untuk dari Pak Rusman sendiri sudah melakukan perubahan gaya hidup dari pola makan, olahraga, istirahat, stres juga, dan sudah take action menggunakan teknologi laser. Nah, kenapa teknologi laser ini bisa mengendalikan tekanan darah? Karena pada orang-orang dengan hipertensi, pembuluh darah ini akan cenderung kaku dan sempit. Nah, ketika menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri, maka laser akan menembus lapisan-lapisan kulit, mulai dari lapisan epidermis dan targetnya adalah pembuluh darah. Nah, apa yang dibuat teknologi laser di sini? Yaitu menstimulasi dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi satu senyawa, yaitu nitric oxide. Tujuannya yaitu melenturkan pembuluh darah, melebarkan dan melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah dapat terkendali. Teknologi laser ini juga bisa meningkatkan energi dan menstabilkan kadar gula dan kolesterol. Caranya bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan kerja dapur energi sel tubuh kita, yaitu mitokondria.
Mitokondria ketika bekerja akan mengambil gula, kolesterol, dan diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, tekanan darah akan stabil, gula darah, kolesterol akan stabil, dan hasilnya energi akan lebih meningkat. Jadi pemirsa, bagi Anda yang mengalami hipertensi, kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Buat pemirsa yang punya kolesterol, gula, asam urat yang tinggi, kecenderungan darah menjadi lebih kental, tinggi. Saat darah menjadi lebih kental, akan timbul gumpalan-gumpalan darah yang tadi kita sebut trombus. Pemirsa bisa lihat di sini, trombus ini akan bisa menyumbat pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Dengan teknologi laser, trombus ini akan bisa dipecah, aliran darah menjadi lebih lancar ke organ-organ vital kita. Masalah kesehatan seperti kolesterol, gula, dan asam urat yang tinggi bisa terhindari dan komplikasi juga bisa tercegah. Jadi pemirsa, untuk Anda yang punya asam urat, kolesterol, dan gula darah yang tinggi, mari gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda untuk mengatasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pak Rusman nih pemirsa, beliau memang pensiunan tetapi hari-harinya masih disibukkan dengan berkendara. Inilah mata pencaharian beliau. Barusan beliau cerita bagaimana produktivitasnya meningkat sejak pakai teknologi laser yang namanya dikenal dokter laser atau AccuLaser seperti yang saya pakai ini. Nah, teknologi yang ada di dalamnya ini, teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah sudah berkembang 10 tahun terakhir ini di Indonesia dan sudah menolong meningkatkan kesehatan banyak masyarakat penggunanya. Selain daripada teknologi laser, di dalam AccuLaser ini juga ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ada dua teknologi di dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semua titik tersebut dirancang sesuai dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan yang ujungnya adalah, goalnya ini pemirsa, adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah untuk mencegah kita jangan sampai kena komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan AccuLaser adalah dengan menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Mulai dari nomor WhatsApp, call center, atau kami juga bisa menyarankan Anda untuk langsung ke official marketplace terkemuka di Indonesia. Tetapi ada satu cara mudah lagi, yaitu kalau Anda sudah mengunduh aplikasi Lagoon by Gogomall. Silakan, manfaatkan apa yang baik ada di sana. Di 2025 ini pemirsa, berkat kepercayaan Anda, Gogomall sebagai salah satu penyelenggara acara Go Healthy telah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya segala bentuk layanan dan produk yang tersedia sudah memenuhi layanan standar internasional. Terima kasih, berkat Anda juga Gogomall telah berhasil meraih penghargaan Super Brand pada kategori TV Media. Ayo pemirsa, datanglah ke Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana ada cafe showroom Gogomall, tempat berkumpulnya Anda yang ingin menerima edukasi kesehatan sekaligus melihat dari jarak dekat tentang AccuLaser. Ya, sekarang ini sebelum kita masuk segmen 2, saya ingin menyarankan Anda segera bertindak untuk gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya senang ngobrol dengan orang-orang yang punya semangat positif. Yang kalau bicara itu kata-kata yang dia pilih adalah kata-kata yang berguna untuk membangun, kemudian menyemangati orang. Dan sepertinya Pak Rusman arahnya ke sana ini. Karena dari pengalaman di masa lalu pernah kena serangan jantung ya Pak ya. Gara-gara tensinya nggak terkendali, kemudian beliau belajar memaknai hidup di fase yang berbeda. Sudah pakai laser loh pemirsa. Jadi Bapak
Sekarang Bapak cerita juga ya kepada orang yang bertanya. Pasti ada yang komentar kan sama Ya, Bapak? pada saat kita pakai itu alat apa gitu kan? Misalnya. Nah, saya kasih description itu, Iya. penguraian itu kan. Iya. Pada saat penguraian ini loh fungsinya A, B, C, D gitu kan. Tapi Bapak ceritanya itu dari pengalaman Bapak kan? Iya, dan sekarang saya bilang ini pada saat saya ini sekarang ini ada perbaikan dalam hal kesehatan saya Iya. setelah memakai alat ini. Bagus, gitu bagus kan. sekali, Pak. Itu boleh dibilang itu ada kualitas kesehatan saya lebih baik sebelum memakai Ya, saya sudah teknologi memakai. laser. Orang-orang tuh biasanya ngomong ke Bapak tuh komentarin apa sih Pak? Itu pertama dia lihat dari postur, Oke. bentuk fisik. Ya. Ya kan? Terus mereka tanya, kenapa kurus Pak gini-gini? Oh iya, saya lagi diet plus ini saya bilang gitu Diet kan. apa yang Bapak Memakai- lakukan, Pak? Pertama dari pola makan dulu. Itu yang paling kuncinya itu pola makan Ya, ya. plus Apa? tidur. Pola makan apa? Dulu Yang kalau beda? saya makan manhajar aja pagi makan nasi uduk, gorengan 5 apa 6 gitu kan. Sekarang? Sekarang pagi nasi kemarin sama telur rebus sama sayur. Malam masih makan? Kalau malam dulu saya kalau keluar makan nasi goreng, toprak, bubur. Sekarang saya minum jus. Tidurnya Bapak sekarang sejak pakai laser berbeda dengan sebelum pakai laser? Nah, kualitas tidur saya udah membaik ya sekarang. Sekarang kalau dulu kan kita agak susah gitu tidur. Iya. Bangun suka mendusit jam 1, jam 2. Nah. Sekarang kita tidur jam 10 sampai jam 9 lah kita tidur. Udah nanti setelah menjelang subuh jam 4 atau setengah 5 udah baru mendusit. Jadi kualitas tidur saya tuh lebih baik. Nah itu dia. Gitu. Bapak pakai intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung? Belum. Tuh. Nah, sebelum nanti Pak Rusman akan kembali diingatkan oleh para praktisi kesehatan untuk lebih disiplin, saya ingin memberikan Anda informasi ini melalui Mbak Anita sebagai praktisi kesehatan. Tahukah Anda olahraga yang disarankan untuk pasien jantung? Pemirsa, siapa bilang pasien jantung nggak boleh olahraga? Harus, wajib hukumnya. Tapi memang sesuai dengan kemampuan pasien tersebut. Saat seseorang punya penyakit jantung, tentunya kemampuan jantung tidak seperti orang pada umumnya. Tidak seperti orang normal. Ada keterbatasan. Jadi pasien dengan penyakit jantung harus melakukan pre-participation examination. Pemeriksaan sebelum mulai latihan untuk memastikan ambang keamanan pasien. Jadi pemirsa periksakan dulu ke dokter untuk membuat batas keamanan latihan dengan penyakit jantung untuk bisa melakukan latihan dengan aman. Jadi yang pertama latihan aerobik perlu dilakukan. Yang kedua latihan beban juga dengan intensitas yang ringan. Dan latihan fleksibilitas atau kelenturan untuk menjaga panjang otot agar tidak mudah kaku dan kram. Nah pemirsa yang mempunyai keterbatasan, latihan penguatan otot ini bisa dilakukan dengan teknologi NMAS. Teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation ini akan membuat stimulus pada otot dengan menggerakkan secara pasif sehingga otot yang bergerak ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk membantu membuat otot ini tetap ada di sana, melatih otot agar tidak kecil karena otot kalau tidak dilatih ini akan mudah kecil. Otak akan mendapat sinyal tersebut dan bagian otak yang mengatur itu akan menjadi aktif dan membuat otot bisa semakin berfungsi optimal. Tetap ya melakukan latihan fisik aerobik, fleksibilitas dan kekuatan otot, dan tambahkan teknologi NS untuk menunjang latihan fisik Anda. Terima kasih informasinya Mbak Anita. Senang hati, Bang. Semangat loh, selalu ada jalan loh Pak Rusman ya. Nah ngomong-ngomong soal jalan, salah satu jalan kita bisa produktif hari itu, saya yakin Mas Yo setuju dengan ini, adalah kita memulai hari dengan tidur yang nyenyak, sehingga bangun kita semangat. Benar sekali Bang Coki bahwa kualitas tidur ini akan menentukan metabolisme tubuh kita. Jadi ketika kita kurang tidur, maka ada efek terhadap kesehatan tubuh kita. Apa saja dampak kurang tidur? Normalnya tidur ini dibutuhkan 6-7 jam setiap malam. Nah, apabila Anda kurang tidurnya, maka akan meningkatkan resiko hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol tinggi, kemudian obesitas, dan dapat meningkatkan penyakit kardiovaskular. Teknologi laser ini akan menstimulasi dua hormon, yaitu melatonin dan serotonin yang akan meningkatkan kualitas tidur kita. Pada saat malam hari, teknologi laser digunakan, ini akan menstimulasi melatonin. Melatonin akan diproduksi dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Ketika melatonin ini jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka tubuh akan masuk ke dalam fase deep sleep, di mana ini akan menstimulasi perkembangan sel tubuh kita
baik itu di jantung, di paru, kemudian otot dan imunitas kita. Kemudian pada pagi hari ini digunakan teknologi laser akan menstimulasi serotonin, akan distimulasi dari jam 6 pagi sampai jam 11. Apa saja dampak ketika kekurangan serotonin? Dapat menyebabkan gangguan mood, bisa depresi atau cemas, kemudian masalah kognitif seperti kurangnya konsentrasi dan daya ingat. Kemudian ada perubahan nafsu makan dan gangguan pencernaan serta penurunan energi dan nyeri kronis. Nah, dampaknya ketika menggunakan teknologi laser yaitu sirkulasi darah meningkat atau lancar, kemudian kesehatan tulang juga terbantu dan tubuh akan lebih berenergi. Nah, itulah kenapa teknologi laser ini disarankan digunakan sehari 2 kali beserta ekstensinya yaitu intranasal. Pak, memori suka terganggu nggak? Ganggu lah, sering lupa. Nah, tapi itu duit dia. enggak. Kalau duit enggak ya Pak? Iya. Lupa apa? Kan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang anak saya suka nemuin gitu, Bapak mah faktor U nih, gitu. Nah, itu dia Pak. Teknologi. Suka diledek ya. Nah, itu dia berarti gangguan memori Bapak nih, walaupun ringan atau orang kadang-kadang suka anggap normal faktor U. Yeah. Sebenarnya enggak Pak. Kalau misalnya normal berarti semua orang tua pasti pikun. Ya Pak, pikun itu hal yang tidak normal pada orang tua ya pemirsa. Jadi jangan menormalisasi lupa atau pikun. Karena itu bisa menjadi awal penyakit demensia. Jadi Bapak, kita bisa bantu dengan teknologi intranasal yang Bapak belum pakai nih. Jangan-jangan nanti kalau Bapak pakai memori jadi lebih bagus lagi, membantu itu. Pak, pakainya kan mudah, Bapak udah pakai di pergelangan tangan kiri. Betul. Tambahin aja ekstensi ke dalam rongga hidung Bapak. Fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah di kepala. Nah, dengan aliran darah yang lancar, tentunya keluhan-keluhan yang pusatnya di sekitar kepala, misalnya sinusitis, vertigo, migrain, sakit kepala, gangguan memori, itu bisa berkurang. Jadi Pak harus optimal ya. Tangan di pergelangan tangan kiri untuk kualitas darah dan pembuluh darah, intranasal untuk pembuluh darah yang di sekitar kepala, dan NMES tadi, neuromuscular electrical stimulation, untuk membantu membuat otot berfungsi dengan optimal. Begitu Bang Coki. Setelah pencapaian yang baik ini, saya pun ikut bangga, kami ikut senang. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia di luar sana yang belum menggunakan teknologi laser? Silakan Pak. Kepada masyarakat yang menderita penyakit diabetes, serangan jantung, gula darah, dan lain sebagainya, salah satu faktor untuk menentukan kualitas ini adalah untuk menurunkan penyakitnya adalah kualitas hidup. Dan salah satu yang membantu juga pakailah teknologi laser. Iya Pak. Bukan why, mengapa harus pakai, tapi need. Kita butuh. Kita butuh teknologi laser. Contohnya saya, data-data dari sebelumnya memakai teknologi laser sampai sekarang, perbaikan kualitas hidup sangat signifikan sekali. Perbaikannya sangat baik sekali. Pemirsa, di akhir perjumpaan kita pada episode teranyar dari Go Healthy, kami ingin mengingatkan Anda bahwa AccuLaser ini bukan barang baru. Tetapi setiap hari, 3 kali dalam sehari kami mengingatkan lewat program Go Healthy bahwa AccuLaser dari Gogomall, seperti yang saya pakai ini, adalah alat kesehatan yang dipergunakan pada pergelangan tangan kiri Anda. Harus rutin pakainya 2 kali sehari. Durasinya antara 15 hingga 60 menit. Maka alat kesehatan ini akan menolong Anda, tubuh Anda bekerja sama dengan tubuh kita untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, kemudian menurunkan gula darah yang tinggi. Berarti yang punya masalah diabetes, Anda bisa menggunakan AccuLaser. Kolesterol tinggi, kemudian Anda yang punya asam urat tinggi, hipertensi seperti Pak Rusman, beliau lakukan bagiannya dengan benar. Kemudian yang kedua, selain teknologi laser, ada juga pemirsa teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi 2 teknologi ini ada dalam satu alat dan telah dipatenkan sebagai alat kesehatan di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Pemirsa, saya berharap ketika Anda menggunakan secara rutin, maka harapan Anda pun bagi tubuh Anda agar terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Ini bisa terjadi. Ayo segera dapatkan AccuLaser lewat nomor call center, nomor WhatsApp, atau berbelanjalah di official marketplace terkemuka di Indonesia kepercayaan Anda. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Legun
by Gogomall dan nikmati berbagai fasilitas serta manfaatnya. Terima kasih Anda yang telah membantu Gogomall sehingga bisa merealisasikan cita-citanya meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya kualitas mutu layanan dan produk sudah mencapai cakupan internasional, termasuk juga penghargaan super brand yang sudah diterima oleh Gogomall itu berkat kepercayaan Anda. Saya tunggu Anda di Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Di sanalah segala sesuatunya terpusat karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.